Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hendra Rizali. Dan saya Priyana Fitriani. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas agenda 2 dari kelompok 3, yaitu tentang anti korupsi. Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Nah, ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. 1. Transaktif. Adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. 2. Ekstraaktif. Bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai. 3. Investif. Bentuk korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 4. Nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. 5. Autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. 6. Suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang ketujuh, defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam mempertahankan diri dari pemerasan. Nah, ada 7 bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999, JOUU nomor 20 tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Namun secara umum, tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 bentuk. Yang pertama, korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, gratifikasi. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 5. Perbuatan curang. 6. Pemerasan. Dan 7. Suap menyuap. Korupsi fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, seperti penggunaan mobil dinas atau kendaraan dinas, penggunaan mesin printer dan mesin fotokopi, penggunaan alat tulis kantor, dan yang terakhir, penggunaan telepon. Faktor internal penyebab korupsi yaitu faktor yang datang dari diri individu itu sendiri. Contohnya, adanya sifat tamak atau rakus dari diri manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal orang melakukan korupsi yaitu aspek sikap masyarakat yang tidak aktif, kurang aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dari aspek politis, yaitu adanya kepentingan politik seperti untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dari aspek ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi. Kemudian yang terakhir, dari aspek organisasi, yaitu kurangnya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan. Untuk menghindari korupsi, diperlukan 9 nilai-nilai anti korupsi ditambah 1 nilai integritas. Nilai-nilai itu yaitu yang pertama, jujur, kedua, peduli,
ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. 9, adil. Dan yang 10, sabar.